Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Madura Podcast bersama saya Syahid Mujtahidi. Di sini edisi Madura Podcast kali ini sangat spesial sekali karena momentum Hari Pers Nasional 2022. Tentu saja narasumber yang sedang dihadirkan ada hubungannya juga dengan media dan juga pers. Nah, di sini sudah hadir. Selamat siang, Mas Arif. Selamat siang. Selamat siang. Mas Arif ini adalah Kabid KIP dari Diskominfo Pamekasan. Iya, ya, betul sekali, betul. Mas, gimana? Ini kan sudah masuk varian Omikron nih. Sehat sekarang, Mas? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, karena itu yang meningkatkan imun kita. Alhamdulillah. Jadi walaupun ada Omikron tetap patuh protokol kesehatan. Ya, betul. Dan vaksin juga sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah vaksin ke berapa? Kedua. Sudah kedua. Sama berarti ini. Iya, betul. Tinggal booster. Iya. Ini kan momentum Hari Pers Nasional ya. Ya. Menurut Mas Arif sendiri, momentum Hari Pers Nasional itu momentum untuk apa sih sebenarnya, Mas? Jadi, iya. Terima kasih. Untuk Hari Pers Nasional menurut saya merupakan tonggak sejarah yang perlu diciptakan di ruang lingkup jurnalisme, terutama dalam hal ini di Pemkab Pamekasan, di Kabupaten Pamekasan. Karena begini, perlu kita ketahui bersama, jurnalis ini yang hubungannya sangat erat dengan pers itu merupakan bagian dari pentahelik atau bagian dari pilar pembangunan suatu daerah. Jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ada masyarakat, ada swasta, kemudian juga ada satu lagi adalah jurnalistik atau pers. Iya. Jadi sebenarnya pers itu punya fungsi untuk turut membangun suatu daerah. Jadi dia punya peranan yang sangat penting. Sehingga melalui ketajaman di ujung pena itu kita bisa membranding, bisa mempersepsikan, bisa menggambarkan suatu daerah itu layak investasi, bagus, kompetitif, dan dinamis. Karena semangatnya adalah, kembali lagi, adalah pembangunan masyarakat dan kesejahteraan secara umum. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Sehingga di Hari Pers ini perlu mungkin tidak hanya seremonial, jadi teman-teman jurnalis dan insan pers lainnya itu membuat suatu gebrakan, ikut istilahnya membangun melalui jurnalisme digital atau lain sebagainya untuk minimal membuat masyarakat semakin cerdas sehingga bisa tahu ke depan tidak mudah termakan hoak begitu. Dan ini tugas berat gitu. Betul sekali. Tentu yang jadi tantangan pers ini produknya bisa mengedukasi atau tidak sih sebenarnya? Kan itu juga jadi tantangan. Betul. Takutnya malah kalah sama berita-berita hoax itu ya, Mas. Betul. Ya kan di jurnalisme itu kan ada yang in-depth dan sebagainya. Nah, in-depth ini kan butuh kecerdasan juga. Sehingga masyarakat bisa disuguhkan informasi yang berkualitas dan berbobot, tidak hanya hoax yang satu gambar kayak infografis itu, tapi dengan begitu seolah-olah itu benar gitu. Padahal itu kan untuk in-depth atau features itu kan butuh waktu 2-3 hari dan butuh pendalaman. Nah, ngomong-ngomong soal hoax nih, Mas, sebelum beralih kepada topik utama, sebagai Kabid KIP nih untuk memerintah, tentu kan sebagai pemerintah ini juga butuh pagar. Ya. Kan pasti ada pro kontra ini segala macam. Apa sih strategi dari Diskominfo untuk membentengi agar masyarakat di Pamekasan tidak termakan hoax juga? Iya. Jadi langkah yang saya di IKP ya, jadi di tahun 2021 aktif mengkampanyekan, menyebarkan berita-berita positif, terutama apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan jurnalis dan media, karena kita itu pemerintah dan media adalah mitra, sehingga dengan terjalinnya ini media itu bisa paham bagaimana fokusnya, bagaimana kuatnya keinginan pemerintah itu untuk mengedukasi juga
membangun melalui program-programnya. Jadi program prioritas Pak Bupati itu memang betul-betul digaungkan, memang betul-betul di konsisten untuk terus diajak. Nah, karena media ini mungkin tidak begitu mendalami karena hubungannya kurang dekat, mungkin karena apalah di tahun 2021 dan selanjutnya kita membuat program yang semakin dekat pemerintah dan jurnalis dan media tanpa menghilangkan objektivitas. Sekali lagi, karena objektivitas itu penting, ada kekurangan disampaikan tapi bukan aib gitu. Jadi perspektifnya itu berimbang. Nah, sehingga masyarakat itu dengan adanya ini ya terutama ya. Iya. Jadi ini untuk juga keseimbangan informasi juga. Jadi pola pikir masyarakat di Kabupaten Pamekasan dan persepsi masyarakat terhadap program prioritas Pak Bupati itu menjadi lebih terbuka gitu. Meskipun kita tidak memungkiri ada yang kurang puas ya, karena setiap kebijakan itu tidak bisa memuaskan semuanya. Pasti betul. Ada juga pihak-pihak lain yang meskipun ini untuk kebaikan, tapi pihak-pihak lain yang kurang berkenan gitu, atau merasa kurang gitu. Belum sepemikiran mungkin misalnya itu. Bukan, cuma karena apa itu? Karena setiap kebijakan itu punya konsekuensi, Mas. Iya. Punya konsekuensi. Jadi kebijakan kita baik, tapi menurut yang lain kurang. Contoh misalkan untuk PKL kebijakannya direlokasi untuk kenyamanan, tapi baik bagi PKL kurang karena pendapatannya akan berkurang gitu, karena tidak terbiasa seperti itulah. Gitu. Iya. Berarti strategi untuk membentengi program-program pemerintah ini biar terhindar dari hoax, salah satunya sinergitas dengan insan-insan jurnalis semakin dieratkan. Iya, betul. Karena mereka yang punya pemahaman bagaimana jurnalisme yang baik, bagaimana memberitakan yang baik, bagaimana suatu yang kurang itu bisa diberitakan jelas kekurangannya begitu. Tapi bukan tetap objektif. Tetap objektif. Iya, itu. Tetap objektif. Itu kunci penting untuk kita juga diskusikan ke depan. Program-program Bupati Pamekasan kan sejauh ini kan sudah banyak, Mas. Mulai ada desa tematik, ada WUB, ada kadang menggaungkan soal infrastruktur juga, yang terus ada program-program kesehatan seperti kayak mobil sigap. Iya, betul. Ini sebenarnya yang sering disampaikan ini adalah tujuan utamanya untuk membentuk top of mind katanya. Iya, katanya Pak Bupati. Betul. Sering bilang kayak gitu. Ya. Sebenarnya yang dibidik ini top of mind yang dimaksud Pak Bupati itu seperti apa sih sebenarnya? Iya. Jadi di kepemimpinan Bupati Pamekasan itu, jadi yang sekarang yang saat ini itu ingin diingat oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan maupun masyarakat luar bahwa Pamekasan di Madura, khususnya Pamekasan ini bisa disejajarkan dengan kabupaten kota maju di lainnya, di Indonesia lainnya. Seperti contohnya mungkin. Misalkan Pamekasan dengan Banyuwangi mungkin, Kabupaten Pasuruan atau Probolinggo dan sebagainya. Nah, karena kebijakan politik itu akan menimbulkan strategi ekonomi dan pembangunan yang lain juga gitu. Setiap kebijakan yang diambil. Kebetulan Pak Bupati di kepemimpinannya menggaungkan 5 program prioritas. 5 program prioritas. Ya, infrastruktur, ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian reformasi birokrasi, kemudian pendidikan. Nah, jadi di 5 program prioritas ini semuanya dari awal sudah dijalankan, fokus dijalankan oleh Bapak Bupati Pamekasan. Dan banyak dari 5 program prioritas ini ada yang melampaui sudah ekspektasi meskipun belum sampai di penghujung tahun. Apa itu? Itu beasiswa santri. Beasiswa santri. Santri sudah. Ya. Jadi di sana beasiswa santri yang dicanangkan hingga tahun kelima, kalau tidak salah itu 2.000, sekarang sudah tahun kedua, jalan ke tahun ketiga sudah kurang lebih 4.000. Jadi sudah sangat melebihi. Dan untuk ekonomi di WUB ini masih berjalan. Ya. Itu jadi, targetnya di awal kalau tidak salah ingat itu kan 1.000 pengusaha baru. 10.000 pengusaha baru. Ya, 10.000 calon pengusaha baru. Calon pengusaha, bukan langsung dilatih kemudian jadi pengusaha, tapi jadi calon. Karena jadi pengusaha itu, saya sebagian dari diri saya adalah pengusaha. Jadi bisa dikatakan pengusaha kalau dia terus berusaha. Kalau dia berhenti,
berusaha, dia nggak jadi pengusaha. Tidak jadi pengusaha. Iya. Kalau yang cuma invest itu, Mas? Itu kan passive income namanya, income. ya, passive income. Jadi dia punya pekerjaan inti, dia punya passive income. Jadi tidak berusaha. Gitu. Sejauh ini sudah 3.000-an ya yang sudah aktif. Kurang lebih 3.800 kalau nggak keliru ya. Untuk dilatih. Untuk dilatih. Tahun ini angkanya akan naik drastis, kurang lebih 3.000. Ya, jadi kembali ke top of mind ya. Jadi Bapak Bupati Pamekasan itu ingin menjadikan Pamekasan sebagai kabupaten yang desanya makmur. Jika orang luar itu melihat Pamekasan adalah suatu kabupaten yang berkembang, tapi desanya didorong untuk maju. Tidak beberapa desa, tapi semua desa didorong untuk maju. Jadi pengembangannya dari desa. Itu top of mind-nya yang ingin diciptakan oleh Bupati Pamekasan. Bukan hanya sebagai kabupaten batik, kabupaten pendidikan, misalkan, tapi kabupaten yang jika orang luar mau belajar bagaimana mensejahterakan desa, belajar ke Pamekasan. Belajar ke Pamekasan. Ya. Berarti kalau kita boleh breakdown ini, di Pamekasan sebenarnya yang diinginkan adalah kemajuan dari kabupaten itu akan dibangun dari desa. Iya, itu betul. Yang dibangun dari desa, salah satu programnya itu seperti kayak desa tematik, menguatkan karakter-karakter di desa, betul. dan juga membangun, melahirkan atau mengorbitkan pengusaha-pengusaha melalui dari home industri di desa itu. Ya, betul. Karena begini, Mas. Jadi kalau di zaman yang pemerintahan yang sebelumnya, di periode presiden yang sebelumnya, atau memang ada saya kurang pasti, intinya ada yang namanya kebijakan one village one product kan gitu. Iya, ada. Nah, cuma di desa tematik ini beda, Mas. Kalau one village one product berarti satu desa hanya punya satu produk. Sedangkan di desa tematik ini kita tidak menetapkan seperti itu. Desa tematik ini punya keunggulannya sendiri. Entah dari pariwisatanya, misalkan di dusun ini pariwisatanya, di dusun yang lain adalah snack-snack pendukung pariwisatanya, misalkan siwalan dan lain sebagainya. Terus di dusun yang satunya misalkan ada bordirnya. Jadi itu dari satu desa itu bisa punya banyak produk, tapi dia punya tema gitu. Tema apa sebagai apa gitu. Ada yang bagus, unik juga. Jadi ada desa itu yang mengangkat tema sebagai 1001 PKL. 1001, di mana itu? Ya, itu kalau nggak keliru nyelabu lawak apa nyelabu dajah gitu. Oh. Ya. Itu unik itu 1001 PKL. Intinya desa itu melihat bukan hanya permasalahannya saja, tapi melihat peluang. Itu dihitung 1001. Itu emang ada hanya 1001 atau memang dicukupkan hanya untuk 1001 saja? Mungkin dari saking banyaknya. Dari saking banyaknya aja. Iya. Kayak mimpi 1001 aja. Iya. Karena dari top of mind ini kan begini. Di dalam Al-Quran sendiri itu dikatakan di surat Ar-Ra'd kalau nggak keliru ayat 11 bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga dirinya sendiri merubahnya, kan? Berawal dari dirinya sendiri, person dari kaum itu untuk merubah diri sendiri. Nah, di Kabupaten Pamekasan ini kebijakan Bupati Pamekasan yang ingin menyuguhkan top of mind bahwa desanya yang sejahtera, desa makmur, Pamekasan hebat. Jadi mulai desa yang sejahtera dan mandiri itu begini. Jadi desa itu sudah dipersiapkan dari santri-santri beasiswa. Jadi ada program beasiswa santri. Beasiswa santri ini kurang lebih sudah 4.000-an, dan itu santri-santri utamanya yang ada di desa-desa yang tidak mampu. Jadi disiapkan mindsetnya, karena orang sukses itu dari kematangan berpikir, dari mindsetnya. Kemudian beasiswa santri. Kemudian ada lagi Wamira, itu di desa-desa juga. Di desa. Ada WUB, Wira Usaha Baru. Itu di 13 kecamatan, di desa juga ada fasilitatornya, itu membuat pelatihan yang sesuai dengan karakter yang ada di sana. Oh iya. Ini mulai dari desa semua. Wamira juga desa. Kemudian kesehatan, mobil sigap ada di desa semua. Jadi memang didorong
setiap desa itu sejahtera dan ingin merubah setiap individu atau kelompok yang ada di desa itu untuk punya pemikiran baru gitu, punya semangat baru, punya fokus baru untuk bisa lebih sejahtera. Karena apa? Kalau kita mengandalkan investasi, jadi pembangunan kan seperti tadi yang saya sebutkan, jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, dan investor, jadi swasta. Pamekasan ini harus kita akui investasi masih rendah, jadi kepercayaan publik orang luar untuk berinvestasi di Pamekasan masih kurang. Jadi kita kan harus melihat peluang itu. Jadi kalau investasi rendah berarti apa yang harus kita dorong? Wirausaha. Jadi karena tonggak pembangunan juga dari wirausaha. Jadi kalau investasi yang padat karya yang menggunakan banyak orang itu nggak ada gitu, maka kita harus menciptakan yang banyak orang, yang padat karya, wirausaha yang padat karya. Nah itu yang jadi kita nggak boleh putus harapan. Ini dari segi ekonomi udah ada WUB, terus kesehatan ada mobil sigap, terus juga dari segi pembentukan karakter juga digodok melalui desa tematik, terus memicu semangat, terus persiapan SDM-nya juga melalui beasiswa. Iya, betul. Ini kira-kira targetnya kapan sebenarnya? Bisa orang luar ketika menyebut kata Pamekasan itu langsung terbesit, oh Pamekasan desanya makmur, Pamekasan desanya sejahtera. Baik. Kapan? Jadi semua yang di awal dari pemberdayaan sumber daya manusia itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Iya. Jadi karena masyarakat itu diedukasi, dididik, dilatih, di orang yang santri yang masih belia itu kan diberi beasiswa pendidikan. Yang sudah dewasa dan mampu untuk bekerja, dia dilatih untuk punya life skill, sehingga harapannya tidak langsung dalam 1-2 tahun, 3 tahun itu langsung berubah, tapi by proses, karena pendidikan itu 5-10 tahun generasi ini akan siap menjadi generasi yang selanjutnya membangun Pamekasan. Kalau tidak dipersiapkan sekarang, maka di tahun depan daya saing pemuda Pamekasan akan lemah. Nah, pemerintahannya akan berat nanti membangun Pamekasan. Seperti itu. Berarti targetnya grand design-nya itu 10 tahun sudah membuahkan hasil di situ. Berarti butuh 10 tahun lagi. Ya, kurang lebih. Ya, kurang lebih begitu. Dan persiapan tersebut yang menyasar kalangan-kalangan milenial itu tidak terlepas untuk mempersiapkan yang 10 tahun tersebut. Iya, jadi sekarang kan, jadi untuk yang beasiswa santri, untuk masyarakat yang di desa, terutama persiapan kemampuan berpikir, itu menunjukkan kematangan dan kedewasaan, juga menahan emosi, itu kan butuh waktu itu, karena mereka kan umurnya masih belia, masih kan ya. Nah, untuk yang bisa dilatih, ini kan sudah ada 10.000 usaha baru. 10.000. Apalagi sekarang Kominfo di kami juga bekerjasama dengan Kementerian Kominfo Republik Indonesia mengadakan pelatihan tahun ini saja 10.000 pelatihan digital. Jadi karena kita tidak bisa menafikan perkembangan digital saat ini sangat luar biasa, dalam artian perlu makanan tinggal lewat HP, perlu barang tinggal lewat HP, serba elektronik. Iya, serba elektronik. Nah, kemudian keamanan gadget kita apa dimanfaatkan orang lain atau lain sebagainya, karena semakin tambah bulan, tambah tahun itu teknologi makin bagus lagi, sehingga pelatihan untuk mengenal terkait dengan digitalisasi keuangan, bagaimana menjual barang di Tokopedia misalkan, saya harus nyebut terus di Google mempromosikan lewat Google AdSense, kemudian bagaimana menggunakan teknologi Microsoft dan lain sebagainya. Tematik-tematik ini ada di tahun ini 10.000, tahun depan 5.000. Berarti jadi, itu juga bagian dari mempersiapkan SDM yang unggul dari Pamekasan, terutama kalangan-kalangan milenial agar tidak gaptek nanti, biar melek digital sejak sekarang. Ya.
Berarti bisa disepakati bahwa top of mind Pamekasan itu yang diharapkan bagi sahabat Kemafis yang belum tahu itu adalah desa makmur Pamekasan hebat. Betul. Ya, berarti kalau orang sudah menyebut Pamekasan akan terbesit nanti bahwa desanya sudah makmur. Itu kan top of mind-nya, Mas. Ini dari segi Diskominfo-nya, bagaimana sih membranding itu biar benar-benar terjadi? Ya, dari kami memang kan Kominfo ini ada 4 bidang ya. Yang salah satu bidangnya adalah informasi seperti kami. Di bidang kami di informasi ini kami selain bermitra dengan jurnalis untuk mengedukasi masyarakat, memberikan berita yang berbobot dan berkualitas, kita itu juga bekerja sama seperti tadi ya dengan Kementerian Kominfo, mendapatkan program 10.000 pelatihan digital, dan di Jawa Timur itu hanya ada 2 kabupaten, Pamekasan dan Magetan, sehingga kalau di 2 tahun ini Pamekasan dan Magetan mana ini yang sukses, sehingga daerah-daerah lain bisa mencontoh 2 daerah ini, Magetan atau Pamekasan, terkait dengan digitalisasinya. Nah, berikutnya untuk di bidang Aptika, di bidang sebelah saya itu bagaimana jaringan fiber optik dari kota ini bisa menyebar sampai ke kecamatan, terutama di kantor-kantor kecamatan dan desa yang dilewati oleh fiber optik. Karena terus terang mungkin di wilayah utara dan wilayah-wilayah yang sulit sinyal itu mau tidak mau harus mengandalkan wifi gitu. Betul. Ada nggak upaya agar, tadi kan saya baca itu konsep dari terutama Bapak yang menginginkan itu sistem yang dibangun adalah partisipasi dari bawah untuk membangun Pamekasan biar lebih maju. Partisipasi dari bawah. Ada nggak upaya juga untuk mempersiapkan bahwa agar top of mind yang dimaksud ini juga bisa berkesinambungan dengan di bawah? Itu ada juga keinginan membangun semacam kayak jurnalis-jurnalis dari tingkat-tingkat desa. Jadinya desa sendiri mempublikasikan sendiri soalnya. Iya. Jadi di tahun 2021 kemarin kita kan mengaktifkan kembali yang namanya kelompok informasi masyarakat. Kelompok informasi masyarakat ini hampir sama dengan kalau zaman dulu namanya Klub Pencapir. Pencapir itu kelompok informasi yang ada di desa. Dia tugasnya adalah membranding desa sebagaimana desa yang dia ingin beritahukan kepada orang luar, bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di desa, pemandangan dan lain sebagainya, kegiatan pemerintahan yang ada di desa. Nah, potensi untuk kelompok informasi masyarakat ini secara ekonomi itu tinggi, gitu, sangat tinggi. Kok bisa? Karena begini, jadi saya menghitungnya di Kabupaten Pamekasan itu ada 178 desa dan 11 kelurahan. Keseluruhan ada 189 desa dan kelurahan. Nah, di undang-undang terkait desa itu ada amanat bahwa maksimal adalah 10% dari dana desa dan 10% dari ADD itu digunakan untuk diseminasi informasi. Jadi informasi apa yang ada di desa itu maksimal 10%. Jikalau kita mengambil ukuran setiap desa itu DD-nya 500, ADD-nya 500, misalkan 1 miliar, dan 10% itu adalah 100 juta. Kalau 100 juta dikalikan 189 ya kurang lebih ada 18 miliar, hampir 19 miliar. Itu kalau maksimal. Mungkin kalau di minimal mungkin sekitar separuh atau 30% atau 20%-nya lah, sekitar 4 miliar gitu. Nah, 4 miliar ini digunakan untuk kelompok informasi masyarakat, bisa digunakan misalkan desa ingin mempromosikan sesuatu, jadi KIM-nya ini yang bergerak melalui YouTube-nya, melalui blognya atau media sosial yang lain, YouTube, Instagram, dan Facebook, untuk bahwa desa ini meskipun kering, misalkan Pamekasan kering, tapi punya potensinya ini loh. Nah, itu yang KIM, kelompok informasi masyarakat yang menyebarkan, dan kelompok informasi masyarakat ini di SK-kan oleh kepala desa, dan setiap desa bukan hanya satu, bisa ada beberapa, dan ini bisa jadi mitra strategis kepala desa gitu. Jadinya desa-desa yang punya keinginan sama, ingin makmur dan juga mempromosikan dan memetakan karakteristiknya seperti apa, betul. Dan
menyampaikan ke publik potensinya yang ada di sini. Siapa tahu kan dari pihak desa sendiri belum bisa untuk menggarapnya. Jadinya dia munculkan ke publik, melempar ke publik. Kita punya potensi ini, kalian bisa bantu atau tidak? Karena kayak gitu sebenarnya. Karena kelompok informasi masyarakat ini dari desa dan untuk desa. Dari desa dan untuk desa. Nah, jadi berapa potensi yang tidak bisa disebarkan oleh media gitu karena keterbatasan akses dan sebagainya, itu bisa disebarkan oleh KIM, dan ini bisa menjadi alat promosi gitu, alat promosi dan alat branding desa. Jadi KIM ini tinggal tinggal konsisten saja membangun media sosial gitu. Ini lagi soal apa tuh namanya, strategi dari informasi Bupati. Itu kan kami lihat tampaknya Bupati Pamekasan khususnya ini itu memfungsikan banyak medsos untuk mempromosikan. Itu juga jadi salah satu strateginya. Betul, betul. Jadi kenapa kok begitu? Yang jawabnya simpel. Jadi orang bekerja tapi tidak dipromosikan dianggap tidak bekerja. Tidak bekerja. Apalagi zaman sekarang. Gitu. Jadi ya kita harus konsekuen, ya harus bekerja, kita harus promosikan gitu. Malah kalau di dunia bisnis, jadi sekarang itu 30% uang yang dia punya untuk promosi. Jadi promosinya besar, malah 30% sekarang. Saya punya teman malah setiap harinya 5-10 juta untuk promosi di media sosial gitu. Nah, sedangkan kita kan tidak menggunakan jasa seperti itu, endorsement. Jadi sementara masih bermitra lah kita dengan media untuk membangun betul-betul media dan pemerintah untuk bersinergi membangun daerah gitu. Membangun. Karena membangun dari dalam susah kan. Tahu sendiri Pamekasan dinamis gitu. Membangun partisipasi masyarakat itu memang nggak mudah. Iya, betul. Itu sebenarnya waktu mau memfungsikan banyak medsos, saya tidak mau menggunakan memanfaatkan, memfungsikan banyak medsos untuk itu. Itu di awal-awal atau memang sudah terbiasa seperti itu atau memang? Nah, itu sejak saya masuk di tahun 2021 saya memfungsikan itu. Ya, jadi karena kan 2021 itu COVID ya. Iya. COVID 2020, 2021 COVID, sehingga untuk pemerintah mendekatkan diri dengan masyarakat itu dari apa? Media. Dari media. Karena pada saat COVID itu kalau nggak keliru 70% masyarakat menghabiskan waktunya dengan melihat media sosial dan hiburan. 70% waktunya dihabiskan untuk itu. Tapi dengan seperti itu kami amati tampaknya kalangan-kalangan milenial juga dekat dengan Bupati. Bupati juga seolah-olah tidak punya jarak dengan masyarakat milenial seperti itu. Memang itu juga jadi salah satu cara untuk mempromosikan bahwa ini loh top of mind jika memperkenalkan kepada kalangan milenial. Iya, betul. Jadi ini 2022 sudah mulai agak berkurang ya, pandemi dan COVID ini sudah mulai berkurang. Kita mulai galakkan kehadiran Pak Bupati di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat ini kan terbagi banyak segmen ya, kalangan santri, kalangan pendidikan, kalangan ASN, umur yang golongan tua, golongan muda, dan remaja dan sebagainya. Nah, ini semuanya kita rangkul bahwa Bupati Pamekasan, Mas Badrudin ini, Mas Tamam ini, merupakan bupati kita semua gitu. Jadi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membangun mulai dari desa, mulai dari pendidikan gitu. Karena itu sangat penting. Pendidikan itu sangat penting sebagai fondasi pembangunan. Sangat penting. Bukan hanya fisiknya saja, tapi juga SDM-nya juga harus siap. Kalau SDM-nya rendah gitu, kompetensinya rendah, pemahamannya rendah, infrastruktur meskipun kita bangun bagus-bagus, kalau self belonging, jadi rasa memiliki, rasa berpikirnya, rasa pedulinya rendah, maka bisa jadi
infrastruktur yang kita bangun tidak bertahan lama gitu. Aksi-aksi vandalisme itu ya, ya betul. Iya, betul. Perlu intelijensia. Intelijensia itu tidak cukup, perlu ketakwaan, keimanan dan ketakwaan, sehingga kita punya akhlak yang baik. Bagaimana menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Infrastruktur dijaga benar-benar gitu. Biar sudah tidak usah merenovasi yang rusak, jadi membangun yang baru gitu. Yang baru juga tolong dijaga. Gitu. Dan dikembangkan juga. Iya. Jangan sampai Pamekasan yang dinamis. Pamekasan ini kan dikenal dinamis ya. Betul. Jangan sampai Pamekasan yang dinamis ini kebablasan dinamisnya. Karena kembali lagi pemerintah eksekutif ini tidak bisa membangun daerah dengan kekuatannya sendiri, nggak bisa, karena secara teori pun masih ada legislatif, yudikatif, swasta untuk membangun. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah maka susah. Swasta juga sudah susah masuk karena saking dinamisnya Pamekasan susah masuk. Nah ini kita harus ubah lagi dinamisnya itu dinamis yang mana gitu, dinamis yang terukur, dinamis yang membangun itu malah lebih bagus lagi. Karena terus terang, kenapa kok di Jakarta itu dinamis tapi investornya banyak? Jangan salah, Jakarta dan Surabaya itu ya pusat kotanya beda. Nah, infrastruktur pendukungnya juga sudah siap sudah gitu. Beda. Sedangkan di Pamekasan sumber daya alamnya masih nggak banyak gitu. Masih banyak daerah lain yang lebih seksi sumber daya alamnya yang bisa dikeruk gitu. Pamekasan nih kan nggak gitu-gitu amat gitu, sehingga ayo kita beri kepercayaan investor untuk masuk ke Pamekasan untuk meningkatkan jasa dan lain sebagainya, atau apa yang bisa dimanfaatkan di Pamekasan, kantor di Pamekasan, tapi misalkan di Kabupaten Sumeneb dan sebagainya aktivitasnya, tapi perusahaannya di Pamekasan misalkan ya. Nah, ya itu menurut saya perlu, karena mudah-mudahan orang Pamekasan yang ada di rantau juga bisa mau ke Pamekasan gitu. Meskipun kita dinamis tapi tetap karena rasa kepemilikannya tinggi, ayo kita membangun sama-sama Pamekasan. Jangan dari orang lain luar dulu. Jadi kita buktikan bahwa kita bangun dengan baik Pamekasan. Iya. Di perbincangan terakhir tadi menyampaikan bahwa 2021 Pak Bupati juga akan sering turun kan ya? 2022. 2022 akan semakin turun. Itu kan ada nih Mas, bahaya. Mas kan juga sering ikut sama Bapak. Ada yang menyampaikan, oh itu buatan pura-pura pencitraan dan sebagainya. Ya. Menurut sampean itu seperti apa? Yang mendampingi, yang menyaksikan langsung kan? Orang kan mereka cuma lihat dari pemberitaan, lihat dari medsos. Sampean yang mendampingi sendiri sebenarnya memang karakter Bupati itu seperti itu. Ya, kalau menurut saya Pak Bupati itu memang seperti itu. Seperti itu. Jadi turun dan konsisten. Pencitraan atau tidak itu kan silakan masyarakat menilai ya. Jadi bagi orang yang tidak senang, mereka tidak butuh penjelasan kita gitu. Bagi mereka yang sudah senang, itu sudah cukup gitu apa yang dilakukan oleh Pak Bupati. Dan Pak Bupati konsisten dan fokus terhadap program prioritas, 5 program prioritas. Jadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian reformasi birokrasi dengan kinerja ini. Jadi fokus gitu. Tidak dan beliau juga menyampaikan, saya ini berusaha untuk bersih. Dan saya jamin saya bersih, tidak ada jual beli jabatan, tidak ada jual beli proyek, dan tidak pernah bertemu dengan CV dan pengembang dan sebagainya. Nah, itu sudah diperlihatkan gitu, meskipun orang lain masih belum percaya karena mungkin kaget ya, atau belum mungkin yang sebenarnya tidak lumrah yang seperti itu tidak lumrah. Tapi kan banyak juga kayak Pak Jokowi kan juga belusukan kayak gitu juga, bahkan masuk ke gorong-gorong gitu. Iya, masuk gorong-gorong. Kan ada juga sebenarnya, cuman mungkin di Pamekasan sendiri mungkin belum lumrah. Belum. Jadinya masyarakat kaget kok seperti ini gitu. Iya. Tapi nggak sampai ke gorong-gorong juga kan.
Saya waktu Pak Bupati itu bawa beras ke daerah Blakpak kalau nggak keliru, dia betul-betul naik gerobak kok, naik sepeda motor VR itu, roda 3 dari Pendopo ke sana. Dan pulangnya juga begitu, tidak diganti. Multi talented. Bukan berusaha untuk menunjukkan bahwa ya kalau dibawa sepeda motor ya nggak bisa gitu. Oh, memang dan tidak mau dan tidak mau sama OPD, ndak, sudah kita berangkat aja, Mas. Siapa? Untungnya kan bisa naik sepeda motor juga, Mas. Ya, alhamdulillah bisa. Serba bisa jadinya. Dan beliau memilih untuk sederhana, jadi ya bisa dilihat sendirilah di Pendopo ini. Intinya apa yang mobil dinas ya, mobil dinas. Sepeda motor ya sepeda motor Vespa atau sepeda motor modif, itu kan sebenarnya ingin memperlihatkan anak bunda banget gitu. Dan modifnya nggak mahal sepeda motornya gitu, dari kalau nggak keliru Bison gitu, sepeda motor Bison. Pernah curhat nggak, Mas, dengan suara-suara seperti kayak gitu dengan beberapa hoax yang menimpa ke Mas? Ya, jadi saya capek, saya apa gitu. Ya, jadi kan hoax ini pada intinya menguras energi kan, karena menguras, kita mau mengkonfirmasi satu persatu itu kan berat, membutuhkan waktu. Seharusnya kita bekerja dan fokus dengan pekerjaan, di sisi lain kita harus mengkonfirmasi satu persatu pemberitaan. Dan misalkan itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah, itu dihubung-hubungkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turun. Nah, itu yang apa namanya, yang susah, karena pemerintah kan butuh dukungan, satu persepsi untuk membangun bersama-sama. Kembali lagi, tidak akan merubah satu kaum, sehingga tidak akan merubah suatu kaum sehingga orang-orang di dalam itu mau berubah gitu. Ya, jadi pendekatan Pak Bupati Mas Tamam ini menurut saya sudah sangat benar gitu, sangat memungkinkan gitu. Dari persepsi masyarakat dulu, dari keilmuan, dari pelatihan gitu. Sambil lalu infrastruktur, kesehatan itu juga ditingkatkan. Semuanya udah ditingkatkan. Berarti Pak Bupati demi mewujudkan top of mind yang Desa Makmur Pamekasan hebat itu easy going dengan itu semua. Berarti semuanya yang penting kerja fokus aja. Berarti itu sebenarnya sahabat KM Hafiz yang perlu diketahui, bahwa top of mind Pamekasan itu adalah Desa Makmur Pamekasan hebat. Jadinya teman-teman sahabat KM Hafiz, terutama yang warga Pamekasan, ayo kita bersama-sama untuk membangun top of mind Pamekasan ini. Agar tidak sebatas dari program pemerintah, tapi juga ada gayung bersambut dari masyarakat yang ikut juga berpartisipasi. Betul. Dan juga ini juga demi kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan orang yang jadi ASN atau yang kerja di pemerintah, tapi juga semuanya, karena akan membangun dari desa, dan masyarakat desa. Ayo kita akses program-program pemerintah kayak Kolhen Traktor, mobil sigap, kemudian bantuan pupuk dan lain sebagainya, kemudian bantuan untuk buruh tani, kemudian BPJS untuk yang tidak mampu dan sebagainya. Akses dari mana? Dari kepala desa, dari wakil rakyat kita yang ada di daerah kita, di mana kita tinggal. Akses karena semua yang diprogramkan oleh Pak Bupati ini, desa yang diutamakan, membangun desa. Iya. Pesan dari Mas Arief bagi masyarakat yang sekarang mungkin belum punya keinginan yang sama untuk membangun top of mind yang seperti ini. Pesannya seperti apa, Mas? Pamekasan itu punya karakter petarung ya, punya semangat. Ya, tinggal kita keilmuan kita tingkatkan ya. Terus ayo bersama-sama kita perangi hoax, satu pemikiran untuk Pamekasan yang sejahtera. Ada pelatihan digital, talent scholarship, di sana juga ada beasiswa, juga ada uang pelatihannya malah sebagai motivasi. Ayo itu diakses, tidak hanya sekedar pelatihan gitu, tapi
di awal dan di akhir itu ada tesnya. Jadi memperlihatkan kesungguhan bahwa ini memang betul-betul serius pelatihannya untuk meningkatkan intelijensia masyarakat Pamekasan. Mudah-mudahan dengan membangun dari pendidikan, pelatihan dan dari desa, betul-betul Pamekasan hebat dan desa yang sejahtera ini terwujud. Mulai terwujud. Amin. Ya, itu sahabat KM Hafiz, perbincangan kali ini soal bersama-sama membangun top of mind Pamekasan. Agar tidak hanya Pamekasan yang berupaya untuk membangun itu, tapi juga masyarakat ada partisipasi yang aktif dari masyarakat. Mungkin itu saja Madura Podcast kali ini. Sampai jumpa di Madura Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.